slide. Banyak yang mengira bahwa menulis itu adalah kegiatan ketika kita mengetik, ya, mengetik atau mungkin kalau misalnya masih pakai pulpen dan kertas itu ketika kita menggerakkan tangan kita merangkai huruf. Yang saya mau bilang kepada kalian pagi hari ini, menulis itu dimulai jauh sebelum kalian mengetik kata-kata di komputer atau dimanapun, ya. Menulis adalah ketika kita mengamati dan merefleksikan hasil pengamatan kita. Jadi tugas seorang penulis sebelum dia mulai menulis hal-hal apapun dalam pikirannya adalah mengamati dengan baik, ya. Jadi seorang penulis adalah seorang pengamat yang baik. Kalau kalian ingin mempertajam skill kalian sebagai penulis, bukan hanya soal kata-kata, perbendaharaan bahasa, bukan hanya soal metafora, tapi bagaimana kalian bisa jeli mengamati apapun yang terjadi melalui panca indera dan juga perasaan, ya. Jadi begitu saya masuk misalnya nih, saya sekarang hadir sebagai Dewi Lestari di depan kalian, tapi ada satu kamera, ya, saya menyebutnya kamera penulis. Bagi kalian yang suka menulis, aktifkan kamera ini. Kamera ini tuh akan terus diam dan mengamati, ya. Begitu saya masuk ke sini, kamera saya langsung aktif. Dia akan mengamati warna-warna, tekstur ruangan, ada ukiran di langit-langit, lalu dia membaui ruangan ini. Ada aroma apa? Mungkin ada suara, ya, entah itu deru pendingin ruangan atau gema dari suara yang saya hasilkan atau bunyi kipas dari teman-teman yang sambil kipas-kipas dan sebagainya. Itu semua menjadi bahan observasi, ya. Nah, seringkali penulis itu, apalagi penulis pemula, itu biasanya hanya mengungkapkan hal-hal atau deskripsi secara visual saja. Nah, saya mau ingatkan kepada kalian bahwa visual itu hanya satu dari sekian banyak yang bisa kita ungkapkan lewat tulisan kita, ya. Jadi kalau kita ingin memperkaya tulisan kita, gunakan panca indera kita, ya, dari mulai bau, suara, aroma, tekstur yang dirasakan kulit maupun perasaan kita yang terjadi saat ini, ya. Itu semua adalah bahan observasi. Jadi menulis adalah proses mengamati, berpikir, mencipta, berefleksi, baru terakhir kemudian menuliskannya, ya. Jadi ini sebuah rangkaian panjang. Dan kapan kita, ini satu pertanyaan yang sering sekali ditujukan kepada saya, Mbak Dewi dapat inspirasi dari mana? Dan selalu saya jawabannya sama, ya dari mengalami hidup itu sendiri. Bukan di gunung, bukan di pantai, bukan di taman. Inspirasi itu datang setiap saat, setiap detik. Yang penting kita mau peka untuk mendengarkannya. Jadi yang dilatih adalah kepekaan, sehingga kamu tidak harus bergantung sama gunung yang tinggi, pemandangan yang indah, kafe yang tenang, kopi yang enak, atau satu bungkus, dua bungkus rokok, ya. Banyak sekali orang merasa, oh, inspirasi itu datangnya pasti dari sesuatu eksternal, padahal bukan, ya. Yang eksternal bisa menjadi inspirasi, tapi sebetulnya itu semua diinternalisasikan terlebih dahulu. Dan bahannya ada di sekitar kita, kapanpun, dimanapun, dan siapapun, oleh apapun, ya. Jadi ingat itu, bahwa sebetulnya menulis merupakan satu rangkaian observasi yang panjang dan luas.